Sungguh kami boleh melihat Tuhan segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami boleh melihat teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap hidup kami. Sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapa, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menggenapi setiap janji yang Tuhan berikan. Sungguh kami bersyukur, kami yang tidak layak boleh dilayakkan, kami yang penuh dosa boleh diselamatkan. Itu semua karena belas kasihan-Mu. Itu semua karena kasih pengorbanan yang begitu mahal bagi kami. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbananmu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku, selamatkan dan pulihkanku, lebih dari segalanya. Berdiri bersama. Oh, terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal untuk menebus setiap kami Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus setiap kami dari belenggu dosa, dari maut Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu selamanya. Kami angkat suara menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, terpujilah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalib.
menderita karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segalanya, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Kekal, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum. Sekali lagi katakan, karena kita pada Muhammad Dia menderita,
kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Kami boleh kembali dalam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Lawat kami Tuhan, jangkau kami, jamah kami yang sakit. Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hari ini bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini Tuhan, merayakan kematian Engkau Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari ambil alih dalam perayaan Jumat Agung ini. Engkau sendiri yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Mari Tuhan, ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau menjadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 19 ayat 17. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17. Ya, saya akan bacakan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Saya ulangi sekali lagi. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Nah, demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kita tekun mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Coba kita lihat dari mulai ayat 16. Di situ dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka bersama-sama dengan dia. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Oke, kita sampai di situ dulu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Kalau di sini dikatakan hanya, kalau kita melihat pembacaan ini, hanya kalau
biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat, menonton filmnya, itu sesuatu yang sangat mengerikan, ya, yang sangat mengerikan, ya. Kenapa? Kalau di sini hanya bicara tentang apa? Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Ya, ketika Yesus sudah diadili, di situ di ayat 16 dikatakan Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk apa? Disalibkan. Dan hukuman waktu itu yang tertinggi, hukuman yang tertinggi pada waktu itu di Israel, di Yerusalem, ya, itu di Timur Tengah adalah hukuman disalib. Itu hukuman yang paling tinggi. Kalau sekarang hukuman yang paling tinggi apa? Hukuman mati. Diapain? Ditembak atau duduk di kursi listrik. Kalau Yesus hidup dalam zaman kita saat ini, apa yang terjadi? Pasti dihukum mati dengan cara yang demikian, bukan lagi disalib. Amin. Nah, kalau kita perhatikan, bukan salib yang kita fokus, tetapi kasih Tuhan yang begitu besar. Dia rela menyerahkan hidupnya, dia rela membawa dirinya untuk apa? Disalib. Dengan hukuman yang tertinggi pada saat itu, hukuman yang paling sadis pada saat itu, ya, sepanjang jalan itu jalan yang penuh dengan apa? Penuh dengan kesengsaraan. Bukan jalan yang biasa, pikul salib dan enak, bukan. Tetapi itu satu hal yang luar biasa. Sambil jalan, sambil ada yang tendang dari belakang, ada yang pakai cambuk, ada yang tonjok dan segala macam. Saudara bisa bayangkan itu bagaimana rasanya. Ya, dia diadili. Setelah selesai diadili, dia dibawa, dicambuk dulu, dihukum dulu. Habis itu baru dibawa, harus memikul beban yang sangat berat. Itu menandakan apa? Beban kita semua dipikul sama Tuhan. Untuk apa? Dibawa ke sana, digantung di sana, dipakukan di atas kayu salib. Segala dosa-dosa kita, segala kejahatan kita, semua Tuhan sudah bayar lunas. Karena apa? Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Karena kasih, bukan karena salib, tapi karena kasihnya pada kita. Karena kasih Tuhan kepada kita, kita dipulihkan, kita diselamatkan, kita datang kepada Bapa, kita masih berhubungan langsung dengan Bapa, bukan lagi melalui perantara. Kalau zaman perjanjian lama, orang akan membawa kambing. Ketika membawa kambing kepada Harun, di situ kambing diapain? Segala dosa diakui di situ. Semua tangan ditumpang di atas kambing, diserahkan itu. Setelah itu kambingnya dibawa kemana? Ke padang gurun, dilepas di padang gurun. Ada orang yang membawa kambing itu ke padang gurun dan dilepaskan di sana. Berarti apa? Kesalahan, dosa daripada umat Israel telah dibawa, telah dibereskan. Nah, itu yang terjadi. Satu gambaran bahwa apa? Tuhan sudah mati. Tuhan berkorban untuk apa? Untuk kita semua. Supaya apa? Kita bisa hidup, kita bisa dipulihkan, ya. Kita bisa mengenal, berhubungan langsung dengan Bapa. Tidak ada lagi pemisahan. Dia kan mau datang kepada Bapa. Pada zaman perjanjian lama, semua kita mesti datang, harus melalui apa? Perantara. Berapa banyak yang harus kita kasih keluar dananya? Begitu besar. Karena apa? Kita harus membeli apa? Hewan sebagai korban. Ya,
terus domba, kambing, burung, kita harus membeli. Kalau yang datang dari jauh, semuanya harus menuju ke mana? Yerusalem. Di sana mereka berkumpul, datang ke bait Allah supaya mereka dipulihkan. Dan itu terjadi. Satu gambaran bahwa dosa yang harus kita bayar itu sangat-sangat mahal. Tetapi Yesus telah datang dan Dia mengorbankan hidupnya untuk apa? Supaya kita dipulihkan. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ coba kita lihat dalam Lukas dulu. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti apa? Kita harus memikul salib, terus mengikuti Tuhan, terus baru kita bisa menjadi murid Tuhan. Jadi ikut Tuhan gak gampang, ya? Ikut menjadi Kristen gak gampang. Kenapa? Kita harus berjuang dengan hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam hal-hal yang begitu menyulitkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita belajar dan kita bukan menjadi anak-anak gampangan. Amin. Kita bukan menjadi anak gampangan, tetapi Tuhan melatih kita supaya kita belajar menghargai segala pengorbanan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan Yesus sudah buat, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, Dia sudah membuka jalan buat kita sehingga kita bisa punya hubungan khusus dengan Tuhan, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang sebelumnya ada jurang pemisah yang begitu dalam, sehingga kita mau datang kepada Bapa, kita mesti lewat perantara. Datang kepada Musa, datang kepada Harun, datang kepada imam-imam, dan kita mesti bereskan hidup kita. Nah, hidup dalam dunia model ini sekarang begitu banyak hal yang mesti kita selesaikan. Gereja harus mempersiapkan untuk setiap umat Tuhan datang mengakui dosa. Saudara bisa bayangkan betapa ribetnya. Apalagi kalau gereja yang besar, ya, mesti mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kalau hari ini orang membawa kambing, domba dan segala macam di sini, apa nggak ribet? Saya rasa itu wow, luar biasa, akan jadi masalah di depan. Ya, akan jadi masalah besar di depan. Tetapi kalau kita perhatikan, itu satu gambaran bahwa Tuhan rela berkorban. Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, untuk menebus kita dari segala kesalahan kita, dari segala pelanggaran kita, dari segala dosa kita, Tuhan menebus kita. Hari ini kita mau peringati bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Bersama-sama kita mau peringati. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Nah, di situ ketika mereka dalam perjalanan itu, dia jatuh. Terus begitu berat beban yang harus dia pikul dengan tubuhnya yang begitu sudah lemah, darah yang begitu keluar mengalir dari tubuhnya, begitu luar biasa. Nah, sebagai manusia pasti, ya, banyak darah yang keluar dari tubuh itu udah pasti lemah. Begitu sudah lemah, dia harus memikul beban, gak mampu.
Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang datang namanya Simon, ditangkap, dipaksa dia. Untuk apa? Dia memikul salib menggantikan Yesus. Dia bawa ikut bersama dengan Yesus. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, jadi begitu berat pengorbanan Tuhan buat kita, sehingga kita menghargai pengorbanan Tuhan, sehingga kita tidak melakukan lagi apa yang namanya kejahatan, apa yang namanya dosa. Kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Kalau orang yang sudah menderita, dia sudah berhenti dari apa? Berbuat dosa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, coba kita lihat dulu. Nah, kita lihat satu bagian dari Ibrani dulu. Kita kembali, karena tubuh Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Berarti apa? Dia dibawa keluar di luar perkemahan, di luar pintu gerbang. Kalau di zamannya itu ada kota, ada pintu, ada pagar keliling, dan ada pintu gerbang di sana. Nah, orang-orang yang penyakitan, berdusta dan segala macam, semua harus di luar, tidak boleh di dalam kota. Ya, di luar tembok. Mereka hidup di sana, mereka bikin tenda dan segala macam. Dan begitu pun demikian dengan hal ini. Di sini dikatakan bahwa apa? Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, darahnya tercurah sepanjang perjalanan itu. Dia untuk menuju ke Bukit Tengkorak itu atau Bukit Golgota itu cukup jauh, di luar kota, tapi cukup jauh. Nah, bisa bayangkan dengan kaki yang model tanpa alas kaki pada zaman itu, jalan tanpa alas kaki, naik mendaki ke puncak, dan di sana baru disalibkan, dipaku di tangan, dipaku di kaki, dari lambungnya ditusuk. Nah, itu yang terjadi. Darah yang begitu banyak, darah manusia dalam tubuh berapa liter? Kira-kira berapa liter? Ada sekitar 3,5 liter darah manusia normal. Kita kekurangan darah, harus diisi. Biasanya transfusi, satu kotak itu, satu kantong itu 250 mili ya. 250 cc, bukan mili, cc. Nah, bisa bayangkan kita kekurangan darah, itu aja kita mesti butuh bantuan. Ini darah yang mengalir keluar, tapi dia masih bisa berjalan sampai di puncak dengan badan yang luka berdarah-darah. Belum lagi dari mahkota berduri, belum lagi dari cambuk, belum lagi dari segala luka, sayatan dan segala macam. Itu yang terjadi. Untuk apa? Untuk kita semua. Hari ini kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita bisa bebas memuji menyembah Tuhan. Itu
kasih karunia. Amin. Kita ada sekarang ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa punya hubungan langsung dengan Bapa. Kita tidak pakai perantara lagi, tapi kita langsung dengan Tuhan. Kita datang di tempat, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa katakan demikian. Karena apa? Karena kasih Tuhan terhadap kita. Dia memulihkan kondisi kita. Dia memulihkan keadaan kita. Sehingga kita punya hubungan langsung dengan Bapa di surga. Itu yang terjadi ketika kita Adam sudah berdosa, jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dari saat itu Tuhan cari caranya bagaimana untuk memulihkan umatnya. Bertahun-tahun lamanya, ribuan tahun lamanya. Dari zaman itu kepada zaman Yesus itu cukup lama. Sangat-sangat lama. Ya, kalau kita perhatikan dari zaman Adam sampai zamannya Yesus. Adam aja udah hidup sampai berapa ratus tahun. Ya, 900 tahun. Ya, Adam hidup segitu. Itu aja udah hampir 1000 tahun. Belum lagi terus menerus sampai zaman Yesus, itu udah berapa generasi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa begitu lama Tuhan cari cara untuk apa? Dia bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kembali dipulihkan. Kita semua kembali dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar hari-hari ini. Ya, kita sadar hari-hari ini sehingga kita tidak lagi melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Mari kita dengan satu dengan yang lain kita mulai berdamai. Tuhan mau kita berdamai satu dengan yang lain. Ya, seia sekata, berjalan bersama-sama, dan di sini saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan sendiri telah memberikan contoh dan teladan buat kita. Dia mengasihi, bahkan dia rela untuk mengorbankan hidupnya untuk kita, nyawanya bayar yang sangat mahal oleh darahnya sendiri. Ya, oleh darahnya sendiri, dan itu sangat-sangat mahal. Ya, kita lihat lagi. Kalau di situ dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 berkata begini, mereka menyeret dia keluar kota lalu melamparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, di situ kalau hukuman pada zaman itu, ini hukuman terhadap Stefanus. Ya, dia tidak salah, tetapi mereka menghukum dia, menyeret dia, bawa kemana? Kalau kita perhatikan baik-baik, keluar dari kota, keluar dari pertengahan, mereka bawa ke sana dan mulai melontarin dia dengan batu sampai mati. Nah, hukuman di sana demikian. Nah, kalau hukuman Tuhan Yesus, dia harus disalib. Itu hukuman yang paling tinggi pada saat itu. Jadi karena kasih Tuhan, kita semua hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan bebas. Itu karena kasih Tuhan. Ya, itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya untuk apa? Menebus kita semua. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita bersyukur, kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita.
kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri berarti apa? Ya, menyangkal diri berarti kita harus membuang segala kedagingan kita, segala ego kita harus salibkan. Ya, kita harus buang, kita harus kerak itu dari dalam diri kita, sehingga apa? Yang nampak bukan lagi manusia lama kita, tetapi kita hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan, berarti menyangkal diri kita, memikul salib. Memikul salib itu bicara tentang apa? Penderitaan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, dan kita tetap tekun bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak lari. Ya, kita tidak lari. Ketika ada satu masalah dalam bangsa Israel, kalau bilang kekeringan terjadi, Naomi dan keluarganya pergi meninggalkan Israel. Mereka, dia suami bersama suami, bersama anak, dengan mantunya, semua pergi, membawa semua yang mereka miliki. Apa yang terjadi di sana? Ketika Naomi pulang, dia hanya berdua dengan mantunya. Itu yang terjadi. Karena apa? Mereka pergi meninggalkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bangsa Israel, ya, mereka siang hari ada bersama dengan tiang Allah, malam hari ada dalam perlindungan tiang api. Nah, keluar dari perlindungan ini berarti apa? Hidup kita kering, rontok. Hidup kita semakin sulit. Hidup kita membawa diri kita keluar dari, jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau kita jauh daripada Dia, tapi hari-hari ini kita sadar. Ya, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan bilang bahwa kita tidak butuh Tuhan. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, semakin hari semakin luar biasa. Ya, kita punya media sosial dan segala macam, dan di situ online, ibadah online, kita bisa manfaatkan itu sebenarnya. Ya, di rumah kita bisa punya waktu, di jalan kita punya waktu, kita bisa dengar khotbah, kita bisa dengar pujian, penyembahan. Semakin hari kita semakin dibangun, kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Yang sisihkan waktu bersama dengan Tuhan, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah hidup kita, dan Dia menjaga kita di segala jalan kita. Amin. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa apa? Di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, kita tidak bisa menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan berarti apa? Mesti ikut aturan, ya, aturan main yang sudah ada. Mana? Firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, kita kerjakan itu dalam hidup kita hari demi hari. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia dalam menghadapi segala situasi. Apalagi
apalagi hari-hari ini situasinya sangat sulit, sangat sukar. Ya, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, segala kesukaran itu kita tidak mengalami. Walaupun ada kesukaran, tapi kita tidak mengalami. Kenapa? Tuhan sendiri yang memberi kita jalan keluar yang terbaik. Ya, memberi kita jalan keluar yang terbaik. Coba kita perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Bangsa Mesir tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah sudah jauh, mereka dikejar. Supaya apa? Supaya kembali menjadi budak di Mesir. Supaya mereka bekerja buat Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Di kiri gunung, di kanan gunung, di depan apa? Ada laut. Mereka berteriak kepada Musa, semua tidak ada jalan. Dari belakang musuh semakin mendekat. Di saat mereka melihat tidak ada jalan, di saat itu Tuhan buka jalan buat mereka. Ya, Tuhan membelah air itu dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan itu yang terjadi. Jadi di saat kita mengalami hal yang buruk, kita tidak melihat ada jalan keluar, datang berteriak minta tolong sama Tuhan. Ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Sukacita dan damai sejahtera itu akan melingkupi kita, asal kita mau datang sama Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan, tidak lari kemana-mana, tidak ngomel-ngomel, tidak maki-maki. Semakin kita ngomel-ngomel, semakin kita maki-maki, kita semakin tertekan. Amin saudara. Kita akan semakin terpuruk, bukan semakin membaik, tapi kita semakin terpuruk. Oleh sebab itu, segala sesuatu tidak bisa kita pakai dengan emosi kita, tetapi kita tenang, datang sama Tuhan, cari Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan sendiri akan buka jalan buat kita. Ya, nah, Tuhan akan buka jalan buat kita. Ketika Tuhan mau buka jalan buat kita, kita terheran-heran, tidak terpikirkan oleh kita, tidak pernah kita bayangkan, tetapi itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah lari daripada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan pernah kita keluar dari situ, dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Tetapi kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin diteguhkan, sehingga kita melangkah dengan pasti, berjalan dengan pasti. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menikmati sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Gak usah tegang. Coba lihat kiri kanan. Kita mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini gak perlu kita takut dalam menghadapi hidup ini. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita sadar hari-hari ini supaya kita bertobat, kita berbalik kembali kepada Tuhan. Karena apa? Pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan berikan buat kita, supaya apa? Supaya kita dipulihkan, ya, supaya kita mengalami segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan buat kita. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita bilang kita anak Tuhan, tetapi kita tidak melangkah bersama dengan Tuhan, kita salah besar. Hidup kita akan menjadi merana. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang terpuruk. Tetapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita lihat, kita sadar hari-hari ini, supaya apa?
kita kembali memperhatikan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dalam hidup. Ya, dalam segala persoalan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa hari-hari ini. Pasti kita semua punya masalah. Orang yang hidup punya masalah. Amin. Semua kita yang hidup pasti punya masalah. Anak-anak kita punya masalah. Ya, kita yang orang-orang kerja punya masalah. Ibu rumah tangga juga pasti punya masalah. Karena harga barang naik. Ya, beras kemarin naik, cabai naik, luar biasa, semua pada naik. Apalagi udah dekat-dekat Lebaran, semakin hari semakin tinggi. Tetapi datang sama Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Mari Bapak. Iya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini hal yang sulit, tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan mau kita melangkah, kita jalani itu, kita terobos itu. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan dikucilkan. Ya, orang-orang terdekat kita akan mengucilkan. Pertama kali saya ikut Tuhan, mulai ikut Tuhan, saya datang ke persekutuan, rajin datang ke persekutuan, tetangga pada nggak suka. Orang di sekeliling kita tidak suka. Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, iblis mulai cemburu. Kenapa? Kita berhenti melakukan kejahatan. Kita berhenti melakukan dosa. Kita tidak lagi nongkrong bersama dengan teman-teman kita. Kita tidak lagi, walaupun kita ada bersama dengan mereka, kita tidak lagi hidup dengan cara hidup mereka. Mereka masih ngerokok, mereka masih mabuk-mabukan, malam hari mereka masih pergi cari ayam di atas pohon, ayam tetangga. Itu terjadi. Ya, kalau udah duduk nongkrong, udah minum, udah merokok, pasti ada ide-ide yang lain keluar. Cari apa yang bisa dimakan? Di kampung, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta banyak jualan di pinggiran, ya kan? Sampai pagi pun ada banyak jualan. Kita masih bisa cari jajanan. Tapi kalau di kampung nggak ada. Apalagi kalau hari libur besoknya, Sabtu itu tempat yang paling, karena dibilang apa, malam yang panjang, jadi bisa nongkrong besoknya libur. Itu yang terjadi ketika kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang-orang dekat kita paling tidak suka. Harga yang harus kita bayar, ya, harga yang mau mengikuti Yesus, harga yang harus kita bayar mahal. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut. Tuhan mau kita terus melangkah. Tuhan mau terus kita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia lebih dekat lagi, sehingga kita dipulihkan. Semakin hari kita dipulihkan, semakin hari kita semakin disempurnakan. Untuk apa? Untuk menjadi sama seperti Yesus. Ketika Tuhan datang dalam awan dan menjemput kita, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Karena itu target kita. Amin. Itu adalah goal yang harus kita capai. Ya,
Kita semua udah bersusah-susah datang ibadah, memuji menyembah Tuhan, punya kita sisihkan waktu, tetapi ketika tiba saat itu dan kita tidak ada bersama dengan Tuhan, kita rugi besar. Kenapa saya bilang kita rugi besar? Karena apa yang kita kerjakan itu hanya sia-sia. Tapi mari hari ini kita lihat bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan. Bawa hidup kita bersama dengan Tuhan. Minta Dia. Amin. 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 Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyi lagu itu dulu. Haleluya. Haleluya.
selesaikan itu di hadapan. Haleluya. Terlalu besar pengorbanan, terlalu mahal darahnya tercurah bagi untuk menebus segala kesalahan kita, untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Dia mengorbankan itu semua hanya untuk kita. Dia begitu mengasihi kita, tapi Tuhan mau supaya kita juga mengasihi Dia. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami masing-masing Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau. Karena Engkau telah mengorbankan hidup. Engkau mengorbankan darah tercurah bagi kami Tuhan. Untuk memulihkan kami. Sehingga kami boleh menjadi. Kami boleh punya hubungan khusus dengan Engkau. Kami boleh langsung bertemu dengan Engkau Tuhan. Tanpa ada perantara lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam kami. Angkat segala beban kami. Angkat setiap masalah kami. Angkat setiap dosa kami. Angkat setiap kejahatan dalam hidup kami. Hari ini kami bertobat. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami disembuhkan Tuhan. Hari ini kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama. Haleluya. Oh, ajaib mulialah kami menyembah Engkau dalam kebenaran. Kami bersyukur Engkau memulihkan kami. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, yana ya masih mata kurana ya mas. Ira pada kurana ya masala pada kira. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih kami. Pimpin kami. Engkau memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah pergi, kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Seperti umat-Mu zaman dahulu. Siang hari mereka ditemani dengan tiang kawat. Malam hari tiang api berjalan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami ada dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib. Kami tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Tetapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat dalam kami. Bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami
mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Disediakan atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan kami semua, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus kami dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti itu tinggi di tangan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinggi, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus
telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karat, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusuk. Haleluya. Oleh darah yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah atas kami semua, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu boleh mempersiapkan perpuluhannya dan juga persembahan istimewa. Kita memberikan yang terbaik, sesuatu yang istimewa, karena di hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, boleh. Mari silakan. Kita bawa setiap persembahan kita. Oke, kalau sudah mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa buat setiap persembahan kita. Haleluya. Mari Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap perpuluhan, setiap persembahan istimewa yang kami bawakan. Bapa, mari berkati kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, biar kami diberkati karena kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau taat dan tunduk kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari siapkan persembahan kita. Ya, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap bisnis kami. Engkau memberkati setiap usaha. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Untuk hari Minggu kita
perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bawa kue dari rumah, bawa sesuatu yang bisa kita nikmati bersama-sama. Amin. Jadi hari Minggu, ya nanti di sini kita siapkan ada teh, ada kopi, ada susu, biar kita nikmati sama-sama. Amin. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu tetap berdoa untuk segala urusan kita, biar semua boleh terselesaikan dengan baik. Dan saya tinggal menunggu waktu saja, dan puji Tuhan semua sudah selesai. Haleluya. Dan terima kasih untuk segala dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Semua urusan boleh terselesaikan dengan baik. Dan kita berdoa juga untuk semua urusan renovasi nanti, biarlah itu boleh berjalan dengan luar biasa. Kembali kita mulai, yang perlu kita perbaiki semua untuk kedepannya, ya. Jadi alat-alat musik bisa kita beli kembali, kita isi kembali, dan sound system bisa kita isi kembali, biar kita boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan itu semua atas dukungan Bapak Ibu dan juga semua yang ada di sini. Saya percaya ini luar biasa, yang perlu kita syukuri bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu untuk ada itu kan yang berulang tahun, enggak, ini hari Minggu ya. Oke. Jadi untuk hari Minggu kita ada perjamuan kasih, jangan lupa. Terus apa lagi? Nggak ada lagi. Bapak Apri? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada segala urusan yang kami harus kerjakan dan semua menuju selesai. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua yang Kau kerjakan bagi kami dalam nama Yesus, dan juga untuk semua renovasi yang harus kami kerjakan, dan juga untuk semua sound system dan alat-alat musik yang kami butuhkan. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, sehingga semuanya boleh jadi sesuai dengan apa yang Kau mau buat kami, untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa ini. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik itu di pemerintahan, baik itu di GBI sendiri. Tuhan memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untuk besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau telah mati bagi kami. Engkau menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh menikmatinya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru. Kami juga berdoa untuk Bapa di rumah Tuhan. Mari Tuhan
hati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan bagian-bagian tubuhnya yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, Engkau teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Opung yang dalam kondisi yang masih sakit Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, darah mengalir atasnya dan membebaskan dia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Oleh bilur-bilur-Mu Opung menjadi sembuh, menjadi kuat di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka dimanapun berada, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan haleluya. Bapa, terima